selalu berjauh hati, selalu sendiri dan terasa hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah SWT. Oke, baik teman-teman. Saat ini saya akan melaksanakan kegiatan agenda luring dan bertemu dengan anak-anak dan bertatap muka. Sudah lama banget tidak bisa bertatap muka dengan mereka. Namun kegiatan kali ini adalah kegiatan silaturahmi dan juga menanyakan kabar bagaimana keadaan mereka saat ini. Dan juga saya ingin mengajak mereka untuk tetap semangat dalam belajar sehingga memberikan arti terhadap kehidupan itu sendiri. Untuk itu mungkin ikuti kegiatan ini dan terus stay di Dudi Directly Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya udah ketemu dengan anak-anak. Oh, ini lokasinya guys, luar biasa. Bumi saya, wih keren. Damang, oh puntennya. Assalamualaikum. Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Kemana? Ayah bapak kan? Orang tua. Assalamualaikum. Hey. Damang? Damang. Ah itu pemirsa. Rakana Siti masih topa. Ayah Rakana. Selama ayah. Oh, kumaha tuh kegiatan kita? Tenang naon? Otos ngobrol. Siti masih tona mana? Oh, nya sok atuh. Kisah yang sangat menarik ketika berangkat ke grup pertama, yaitu Lindan juga kawan-kawan, dan saya pun berangkat itu jam 8 lebih karena mungkin ada something wrong, ada sesuatu yang ya ada kendala kecil yang bisa menyebabkan keterlambatan saya untuk bisa berada ke sana. Dan tiba-tiba luar biasa, anak-anak sudah mempersiapkan semuanya. Itu rumahnya udah full banget, dan ya suasana pembelajaran yang sangat menyenangkan. Inilah mungkin saya juga kesan pertama dengan anak-anak, bisa ketemu dan juga bisa bertatap muka secara langsung karena kita sudah online. Udah berapa lama kita bisa bertatap muka. Alhamdulillah anak-anak antusias dalam belajar. Nah, ini di Bumi Said lah. Bumi Rakana ini kakaknya Siti Masito ya. Daerah mana itu? Daerah Seragam Kalen. Enakan ya. Wis keren. Bisa dilakukan secara nyenakeun lah, terbuka gitu nya. Jadi Bapak kayak menginginkan ada suasana anu terbuka seperti alam bebas atau seperti apa gitu, sehingga nya kita tuh benar-benar leluasa gitu dalam menjelaskan dalam kegiatan pembelajaran gitu. Hobi apa no Robi bapak menyeterang bapak? Kalau udah beda di foto mah. Oh, bapak kasepkeun di dinu anyar bapak. Kalanya seberapa? Aduh bapak. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, mungkin puji syukur Allah SWT hari ini mungkin Bapak bisa bersilaturahmi ke tempat karya di mana itu? Di Ampon, tempatnya di Kakak Siti Masipo. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Terpenting itu pertama, yang kedua adalah kita terus bersemangat, semangat dalam mencapai apa yang kita inginkan. Apalagi di masa pandemi banyak orang yang stres aja. Pokorotan gitu karena iya tembok. No. Cicisnya saya. Tidak. Jadi banyak orang yang sudah jatuh tertimpa tangga, tertimpa duren. Ya, pokoknya mah tidak tahu arah mau kemana, sehingga mereka itu banyak yang nyalah gitulah, banyak yang bunuh diri, meninggal dengan tragis. Namun kita memiliki iman, masih yakin dengan harapan dan semangat dalam untuk berjuang. Dalam Al-Quran diisyaratkan bahwa madu bisa dijadikan minuman, sekaligus juga dapat dijadikan obat untuk manusia, sebagaimana tersurat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 69. Multi berkah madu, mengolah madu murni, dipadukan dengan rempah-rempah alami pilihan, sehingga menghasilkan madu berkualitas tinggi yang sangat berkhasiat untuk menjaga kesehatan keluarga dan mengobati berbagai penyakit. Multi berkah madu telah terbukti khasiatnya dalam menjaga kesehatan dan mengobati berbagai keluhan penyakit yang diderita. Tekstur dan rasa multi berkah madu berbeda dengan madu pada umumnya, karena dalam multi berkah madu mengandung berbagai zat yang dibutuhkan untuk menjaga kelancaran peredaran darah dan keseimbangan nutrisi pada tubuh. Khasiat multi berkah madu, menjaga stamina, mengobati. Khas di bab 6 ya. Itu bab 6 itu adalah terkait dari meniti hidup kemuliaan. Nah, kan tanya dulu kepada Rifda, Rifka mau kamar ya nya akan di komisi salapan. Nah, apa yang Rifka tahu tentang proses dalam meniti hidup kemuliaan itu? Maksud Bapak adalah seperti apa sih manusia yang hidup mulia itu? Yang coba untuk ya lebih kita lebih menekankan diskusi lah. Bapak katanya nanti satu berikut dengan apa Pak pandangan Rifka seperti ini coba dikalkulasikan pendapat diri sendiri. Coba Beda pendapat. iya sok Jadi mulia, Pak. iya nggak apa-apa nggak apa-apa ya. Mulia. Lebih ya kan nyesok. Ini buka we maskernya mau ke bicara buka, kalau ini nanti tutup ya, karena bab 6 kan tentang meniti hidup mulia. Menurut pandangan Rifka itu seperti apa hidup mulia? Hidup yang selalu dekat dengan ajaran Islam, Terus mempunyai iman, Pak, Islam, mulia. mempunyai iman Islam. Terus selain dari mendekatkan pelajaran Islam, metode dalam hidup mulia itu langkahnya seperti apa? Langkah untuk mencapai hidup mulia di sisi Allah itu apa? Menaati ajarannya, Pak. Mentaati ajarannya. Segitu aja? Segitu, Pak. Oh iya. Oke, langsung ke Linda ya. Pandangan Linda terhadap meniti hidup mulia sebagai manusia itu seperti apa? Taat pada peraturan Allah dan menjauhi larangan dari Allah. Taat pada peraturan Allah dan menjauhi larangan Allah SWT. Menurut Linda, apa yang mesti dilakukan ketika kita taat terhadap Allah sehingga meniti kepada hidup yang mulia? Rajin beribadah, bersedekah, berbuat baik sama manusia. Berbuat baik sama manusia. Itu pandangan Linda mungkin. Secara simpel Pada penjelas Rifda dan Linda ya. Silakan Siti.
Menurut sini. Pengendalian diri, prasangka baik, persaudaraan. Oh, itu prasangka Prasangka baik, baik, pengendalian pengendalian diri, dan juga persaudaraan. persaudaraan. 3. Ya. Hampir mendekati, betul. Ada lagi selain metode cara untuk lebih meniti kepada hidup kepada Allah? Itu aja. Oke, silakan. Sami petena. Kami idom. Ada pendapat lain selain mereka karena mungkin dari itu ibadah, di sini juga ada apa namanya? Ada sedekah, ada juga menolong pada orang. Saling menghargai sesama manusia. Saling menghargai sama manusia, tuh. Jaga pergaulan untuk menjauhi larangan-larangan alam. Oh itu, jadi menjauhi larangan Allah SWT. Dari menjaga pergaulan itu, apakah mesti kita membatasi pergaulan atau seperti apa? Kalau pergaulan boleh sama siapa aja, jangan terbawa-bawa lah gitu. Terbawa arus. Terbawa-bawa. Arus, iya, laut. Arus listrik lah. Arus listrik. Jadi terbawa pergaulan yang tidak Pergaulan bebas. Nah, itulah. itu. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke. Apa itu teh? Ya, meniti hidup kemuliaan menurut pandangan kita. Nanti perintah Allah. Mentaati perintah Allah. Itu terus selain mentaati perintah Allah dan juga apa yang meski diajar mulia itu kan ibadah itu ada 2, pada Allah dan juga manusia. Bagaimana hubungan Anda dengan manusia untuk menjadi hidupnya mulia? Saling menghargai. Hidang. Siap. Baik, Bapak akan mengambil kesimpulan daripada pendapat-pendapat kalian tentang meniti hidup kemuliaan. Nah, di sini Bapak akan mencermati dulu, ya. Pernah mendengar cerita Nabi Yusuf? Pernah. Sini, bagaimana? Bisa menceritakan, Bunda? Coba ceritakan. Yang tampan sampai sebuah Diperebutkan Mas. Enggak, yang tampan terus punya penyakit. Eta mah atuh Nabi Ayub. Oh, yang tampan terus direbutin oleh anak kayak raja lah gitu. Anak raja Oleh para istri di zaman itu. benar. Terus dipenjarakan. Cing, cerita dari awal perjalanan Nabi Yusuf sampai bisa langsung ke kerajaan. Tahu nggak? Cing. Tompak. Ya, Pak akan sedikit cerita ya. Jadi ceritanya seperti ini. Nabi Yusuf itu memiliki saudara, ya. Nabi Yusuf memiliki saudara, berapa saudara? Ada 12 ya, kalau tidak salah. Benar. Tapi yang paling dicintai oleh Nabi Yakub adalah Nabi Yusuf. Mengapa? Karena mungkin orangnya itu beda-beda dari saudara. Untuk orang mah, saudara-saudara nama rada kumaha gitunya, rada akhlaknya teh kurang beradab. Karena Nabi Yusuf yang paling taat, yang paling soleh gitu ya daripada saudara-saudara. Suatu hari si saudaranya ini ingin melenyapkan Nabi Yusuf. Nah, dibawa ke hutan, di hutan belantara. Dia meminta izin kepada ayahnya, ayah, bolehkah aku bawa Yusuf ke daerah hutan? Mau apa? Aku ingin memburu lah, gitu. Aku ingin mengambil makanan dan juga banyak hal yang aku butuhkan dalam persediaan untuk perbekalan, kata anaknya, saudaranya Nabi Yusuf. Tapi ayahnya sudah memiliki feeling yang sangat kuat, gitu. Kamu yakin bisa menjaga adikmu? Yakin, ayah. Akhirnya saudara-saudaranya sudah berencana makar kepada Nabi Yusuf. Dibawalah Yusuf ya ke daerah hutan. Sampai di hutan, ya, bukannya Yusuf diperlakukan dengan baik, tetapi dijebaklah dan dimasukkanlah ke sumur tua yang pada saat itu Nabi Yusuf hilang jejak oleh saudara-saudaranya. Dimasukkan, Nabi Yusuf pun
tidak tahu apa-apa, mau melawan juga dia masih kecil gitu ya, bingung. Akhirnya dia si kakaknya membuat cerita bohong. Apa cerita bohongnya? Ingin tahu kan? Jadi Nabi Yusuf disangka dimakan ku harimau. Serigala. Hewan buas. Betul. Jadi si Nabi Yusuf ini adalah disangka dan juga betul dimakan oleh serigala. Dan yang jadi pertanyaannya, yang jadi bahan kritisi kita itu ada kelihatan si bajunya itu hanya dirobek ya sedikit untuk sebagai bukti kepada ayah. Nah, dibawalah bukti tersebut kepada ayahnya. Ayah, mohon maaf, kenapa aku sudah menjaga Yusuf tapi aku tidak bisa menjaga dengan baik? Kenapa? Karena dia dimakan serigala. Nah, ini buktinya. Mana Yusufnya? Mana naganya yang lain? Tidak ada, ayah. Ayahnya curiga dan dia tidak percaya dengan kata-kata saudaranya. Singkat cerita, ada seorang yang melintasi orang yang melintasi sumur tersebut. Lalu dia melihat ada anak kecil gitu. Kok ada anak kecil di bawah di sumur? Ya. Dan itu adalah pertama itu bukan berarti kaisar, tapi dia adalah seorang yang penjaga di pasar. Setelah itu woi, kamu sedang ngapain gitu ya. Ditariklah si Yusuf itu, lalu dibawa. Setelah dibawa diambil ke pasar sebagai budak belian. Tiba-tiba setelah di pasar diliriklah oleh salah satu penjaga daripada kaisar di Mesir. Ini siapa? Kata kaisar itu, ini adalah budak hamba saya. Dulu mah kalau misalkan hamba saya itu bisa dibeli. Kamu mau beli tidak? Kata seorang. Ya, aku mau beli. Dibelilah oleh kaisar kerajaan Nabi Yusuf. Lalu dibawa ke istana. Apakah Nabi Yusuf berakhir untuk ujiannya? Tidak. Naon ujian Nabi Yusuf ketika di istana? Di babu. Cing. Tidak naon. Banyak diperiri. Gusti. Nah, Nabi Yusuf karena ketampanan yang luar biasa, tong nenek apa? Jadi dirinya. Nah, jadi seolah-olah si istri-istri kerajaan, istrinya kerajaan itu dia mencintai, dia menyukai. Ayah sernya bang gantengna itu si Nam Dosan, Dina Startup atau Pijiong. Nah, udah kayak itu dia mencintai seorang Nabi Yusuf. Sampai akhirnya istrinya raja itu dia menyelinap Yusuf. Yusuf, maukah engkau bermalam denganku? Nabi Yusuf secara hakikat naluri ada gelisitnya istri raja dia. Punya nafsu punya, tapi kok Allah ditutup nafsu tersebut, dikendalikan lah. Seolah-olah dia gitulah lebih mencintai Allah daripada dia menginginkan nafsu tersebut. Akhirnya dirobek lah. Ketika Nabi Yusuf mengelak ajakan dari istrinya raja, lalu si bajunya dirobek bagian belakang. Tiba-tiba raja menghampiri. Waduh, ada apa? Kau Yusuf telah mengkhianatiku, kata raja. Silakan raja, saya sudahnya, kalau bahasa kita mah pasrah ya, penjara lebih aku sukai daripada aku berada di sini, kata raja. Lalu pada saat itu pun raja, kalau robek di depan berarti Yusuf yang salah, kalau robek di belakang berarti istriku yang salah. Tiba-tiba robeknya di mana? Di belakang. Tapi tetap Nabi Yusuf menginginkan di penjara. Nah, kisah dari yang tadi ketika di penjara, karena mungkin raja sudah mengetahui bahwasanya adalah istrinya yang salah, akhirnya raja menegur, istriku, kau kenapa seperti itu? Ya, ini Yusuf ini adalah orang yang baik.
mohon maaf suamiku karena aku tidak silau dengan ketampannya. Lalu oleh istrinya raja, karena kelihatan banyak yang dayang-dayang lagi ini kan, lagi mengiris makanan, tiba-tiba dikeluarkan Nabi Yusuf, ayo kamu keluar. Ketika keluar, para dayang itu ngelihat Nabi Yusuf sampai tangannya itu sampai terpotong saking Nah, singkat cerita, Nabi Yusuf memiliki tafsir mimpi. Di raja itu melakukan coba tafsirkan mimpiku ketika aku ketika masa gandumku sudah 7 tahun, masa gandum akan habis dan digantikan masa anggur 7 tahun yang akan datang. Maksud mimpi itu seperti apa? Nabi Yusuf menerangkan bahkan akan ada salah satu nanti di tahun-tahun berikutnya akan kering dunia itu dan kita harus mempersiapkan bahan makanan. Lalu disitulah Nabi Yusuf diangkat sebagai sekretaris bendahara kerajaan. Nah, singkat cerita sudah jadi sekretaris, akhirnya bukan istri raja, saudara-saudara Yusuf, dia tidak mengenali Yusuf tapi Yusuf tahu bahwa ini adalah saudaranya. Nah, bagaimana cara Nabi Yusuf memperlakukan, apakah dia membalasnya atau tidak? Tidak, tetapi dia merangkul, dia memaafkan, sehingga kembalilah ayahnya, saudara-saudaranya semuanya itu dimaafkan. Tapi beliau menjadi seorang sekretaris bendahara di Mesir. Nah, kisah tadi ya, Bapak ingin menyimpulkan satu persatu hikmah dari kisah kejadian tadi. Silakan kalian tulis apa yang menjadikan hikmah daripada kejadian Nabi Yusuf itu ya. So, sebagai buktinya bahwa kan dipotong ke ini kita. Naon? Antena naon itu san awan oge penting mah. Hikmah dari kejadian Nabi Yusuf. Seperti pelajaran manfaatnya dari kejadian Nabi Yusuf. Ini pendapat kalian. Tidak. Yang saya lakukan itu mungkin ada 3 cara. Pertama interaktif, kedua itu metode diskusi, dan juga ketiga cerita. Mungkin dalam sebuah cerita itu menginginkan anak-anak itu lebih melihat gambaran-gambarannya dan juga mengambil hikmah dari apa yang saya ceritakan kepada mereka. Tentunya dibekali dengan pertanyaan dan juga diskusi, sehingga dalam pembelajaran lebih menarik dan juga lebih dapat feel-nya. Dan alhamdulillah itu mereka senang dengan diskusi yang saya lakukan kepada mereka dan juga memberikan manfaat yang didapatkan untuk hari ini. Ingin diskusi lagi ya, Cing, menurut pandangan kalian apa yang maksud dengan pengendalian diri? Pengendalian diri. Jadi apa lah? Kalau pengendalian diri, buka weh. dengan pengendalian diri Cik, menurut kan bisa mengendalikan emosi atau emosi sama Kurang ngerti. aduh namanya teh Pak So, bisa mengendalikan. curahkan ekspresinya. Jadi pendapat kamu teh enak mah dibukakan gitu untuk lebih membuka ruang wawasan lebih baru lagi gitu. Bisa mengendalikan emosi Cing, coba ya. dalam Kumaha?
Cing, mengendalikan diri teh kumaha? Asa Nggak ada video. Alah, Pak. pede sukses. Jadi hilap deui. Ya. So, menurut Nipta gimana? Menurut Robi? Pengenalan diri terhadap hawa nafsu, Terus? terus tentang hawa nafsu, jadi goda-goda orang lain. Godaan. Pendapat. Terus nana? Oh. Siap, Siti. Pengendalian diri adalah menahan segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri seperti tamak dan serakah. Itu. Siap. Ada lagi? Oke. Suami Pak. Sami. Nama kuat dong. Iya, nggak apa-apa. Jadi tapi dikembangkan dengan bahasa kita, sehingga kita bisa memahami apa yang disebut dengan pengendalian diri. Kan Bapak lebih kepada self control lah. Nah itu seperti pengendalian diri itu. Dengki. Oh bisa kalian substansinya seperti itu, tapi ada contoh-contohnya nggak mengendalikannya seperti apa? Contoh. Untuk mengendalikan diri itu seperti apa? Ayo. Menahan diri Kasarannya. Cing kumaha? Jadi pas seseorang ngajak anu hal kurang baik, Iya, kita terus? ingat ke Allah. Oh gitu. Jadi Halus, kita halus. bisa menahan. Seperti pas Nabi Yusuf. Bisa mengerti terhadap kontrolnya gitu. Oke. Segitu? Ada lagi? Oke. Ripda. Udah. Oh, udah. Kenapa ngobrol dia? Hayang deh. Oke, sip. Tadi pengendalian diri. Terus di sini juga kita tentang husnudon ya. Husnudon. Suudon. Husnuzon. Ada husnudon, ada suuzon. Nah, menurut kalian lebih baik mana antara husnudon atau suuzon dan berikan pengertiannya dari siapa? Kalau Cing. kalau seujon mah kamu berprasangka buruk. Betul. Iya. Negative thinking. Oke. tidak jadi itu positif thinking, Prasangka baik. tidak berprasangka baik, tidak menurut Husnudon mah berprasangka baik. sebaliknya we. Toliklah eta. Jadi kalau misalkan husnudon, boleh gak kita berhusnudon pada Allah? Husnudon boleh Pak. Boleh. Contohnya berhusnudon pada Allah kumaha? Misalkan Yakin berdoa. kalau Allah ada. Eta hiji, kedua. Allah mah. Allah Oh, bukakan pendapat kalian. Misalkan kita Pak, Heeh, Cing. Allah menempati janji, misalkan kita berdoa tapi belum diijabah, tapi kita teh husnudon. Oh, betul. Udah malah mungkin namun tadi ikhtiar ku urang mah. Jadi harus ada proses ikhtiar juga. Oh iya Di betul. wetan di kulon di lebah. Cing, menurut ini Ripka dan Ripka wae, Ripda, Linda dan juga Kumaha itu Pak soalnya? husnudon lebih baik Boleh. mana? Ya, Boleh. benar. Seperti misalnya kita tadi beri penyakit, Betul. itu jadi pertanda teh kita teh optimis teh Allah teh sayang sama kita. Jadi Makanya Kan Allah gitu. menguji kita. Coba. Oh gitu. Coba. Kalau misalkan Cobaan jangan banyak mengeluh. oh gitu. Nah, Oh, iya. karena ada euy. Betul. husnuzon. Ya. Tapi kebanyakan manusia sering ngeluhnya. Tah, pati Contoh. nu mulai. Manusiawi mungkin Pak. Hah? Manusiawi. Manusiawi. Tuh Cing kumaha cing sok menurut aya. Mas? Bener cing kumaha. Menurut Robi ge Pak. Abi Motor make Pak. nanti misalnya teh Dengekeun. Ada mah ngeluh saya ganteng dan saya bangga Pak. Eta mah ngeluh. Dan tuh Oh gitu. Bener. Kieu nya kadang kieu urang sial poe ayeuna leungit duit. Saanu usahakeun? Hari atau urang? Diri sendiri Pak. Tapi nah buat nyahakeun hari poe ayeuna. jarang Karena emosi Pak. Oh emosi. Terbawa emosi. Oh gitu. Tapi kayak ingat deh Pak. Kumaha panjasa artis teh 2000 Eta cobaan teh Pak. Nyeseknya no. Nyesek pisan Pak. Berarti
daripada husnudon itu kita harus berprasangka baik. Pernah teh kalian iya mah curhatnya masalah jeung teman, kadang orang tuh teman tapi kok bisa jadi clash dengan teman tersebut, selek dikarenakan kita itu ada suuzon dari yang lain. Padahal tuh pernah tuh Cing, ada tuh pengalaman Cing, pengalaman Ripda kumaha? Pengalaman nih. Pengalaman bebas. Urang pernah suudon si eta teh rasa beda ke urang teh tuh kumaha Cing? Nah, Sering Bapak. Cing kumaha? Bapak kumantan mah lah. Cing kumaha kumantan? Ih, Pak kumantan. Ah, cek ya kumantan gitu. Alah, cilaka macam teh. Jeung cewek Pak. Oh. Sih tapi kebukan Pak bente. Nya maksudna kumaha Cing? Cing Nipta kumaha? Aduh Pak. Terus naon? Cerik lah kalem. Cing kumaha? Jadi mungkin ada sedikit ada something wrong mungkin ya. Apa namanya? Tidak hanya selek lah maksudnya tidak klop wae jeung ieu teh. Ada perasaan suudona seperti kumaha? Contohna nah si eta teh Nya enggak jauh gitu. Oh, menjauh. Padahal baik gitu. si eta teh. Alasan teh baik ame teh kumaha gitu Pak. Gitu. Banyak ya. Padahal emang teu naon Pak gitu. Kan abdi na we. Suudon. Oh gitu. Jadi si itu seolah-olah kayak menjauh. Padahal mah baik. Oh. Baik-baik. Udah diobrolin belum? Udah. Terus kumaha? Ya, oh alasannya. Nah. Oh gitu. Looking guys. Girl, ternyata aku ingin ada sebuah peta mungkinnya. Seorang cewek itu menyendiri itu bukan berarti ini mungkin Bukan teman lah. bukan menjauhnya, ingin ada waktu sendiri mungkin. Masanya pesantren kan Pak? Oh, pesantren. Nah, Oh. ngerti. Oh, bener. Kamu Hebatnya. terlalu baik buat aku. Alah. Banyak kerja. Cing, Nur Robi kumaha? Seujon, Pak. Mau cewek. Masalah balad we. Oh, Cing, bener. Pengalaman yang mungkin Tinu balad mah. Ari seujon mah tinu bisa tengah jauhan itu aya masalah naon di dieu kitu jeung abi naon. Potong lagi santai. Gimana itu? Apa izin pindah Pak? sok lawan. Pak. Kan kita mengembangkan experience. Intina mah abi bisa tanya ke seujon teh kunaon itu ngajauh aya masalah naon. Da abi masuk kayang diriungkeun aya naon wae mah kitu. Masalah aya masalah mah aya seujon naon. Kamu tersebab apa kabar anu butuh. Nah, BTB. Tah eta. Oh, iya Di saat sulit datang, di saat benar aya datang. Alah. Saat punya duit datang. Lalu nama sulit aya. Nah, Dina senang aya. Aya. Itu sahabat sejati urutnya. eta sahabat sejati. Heeh, bener. Akan menemukan tuh. Ah? Menemukan tuh. Udah ada. Oh iya, berarti kumpulan ieu nya sadayana sahabat sejatinya. Insyaallah. Amin. Mudah-mudahan Bapak ngedoakeun. Amin ya. Ada lagi? Sekian aja. Sekian. Coba dari Siti. Bapak bebas tahu kedah tentang persahabatan we. Mungkin pernah yang jadi orang tua ke naon ke. Ya jadi pengalaman yang mungkin ini punya ganjelan nih ke seorang atau pernah suudon ke anu lain atau gimana sangka buruk. Nah, teh kan gini, misalkan kita teh ngerjakeun PR. Betul. Nah, kita teh kasih dia teh ngasih gitu. Tapi pas kita minta ke dia teh ngasih acan gitu padahal mah atos. Jadi kita teh seujon. Oh, benar. Ya sih. Benar sih. Bapak kondisi pertemanan masih baik atau enggak? Ya, aku mau husnujon we. Berprasangka baik ke papa. Mungkin dia enggak mau ngasih atau kumaha. Kan tadi pangkade cek mah cepan. Dah. Oke. Ada lagi? Udah. Oke. Linda. wah ini mah keras. Jalur keras. Soal persahabatannya Pak. Oke. Jadi kan abi mah kan sok chattingan bareng teman teh. Benar. Nah, terus pas di hari H-nya
si temen teh SPJ. SPJ naon sih SPJ? Pada sih Singkat pada jelas. Wes, anu barudak ayeuna Coba SPJ. lawa. Asli nanti apa? Yang dia paterangan. Oh gitu. Ya teh. Ya, ye. Cuma sebatas Oh. ya, enggak, Oh. gitu kan. Jadi kan tuh enak. Oh, iya Biasanya bener. kan pas curhat-curhat, Oh. tapi jadi pada diem. Tapi pas kan jadi sujon abi teh iya kunaon abi teh. Naros abi gaduh salah tau kumahanya gitu. Tapi dia teh bilang enggak gitu we bukan SPJ. Tapi pas udah temu lagi mah si dia teh nyerita, "Da cenah aku mah emang orangnya SPJ cenah." Oh. Jadi cenah enggak ada masalah. Oh ya udah tuh udah selesai. Oh lah gitu. Oh jadi benernya setiap orang itu beda-beda karakter. Aya. Kadang kita harus bisa memahami karakter seorang. Aya. Ya, Linda baru tahu bahwa seorang itu SPJ. Oh, ketika Tapi pas tetap muka mah cerita banyak oh Kadang gitu. gitu. Oh, nyanyi. si dia teh. Jadi Ya. modal itu teh intina mah tersebut cetan mungkin tetap muka langsung Tah, kudu jelas eta. tapi na aya. Betul, betul. Kadang orang itu nggak mau di WA, yang langsung aja ketemunya. Nah, Nah, gitu seperti itu. Langsung jadi. Jelas. Langsung jadi. Oke, Ripda. Pengalaman Ripdanya Pak, Nya pengalaman Ripda sih. Buka pas kena buka. Biar gantengnya panitianya kelihatan. Pak, Yes. Oke. anu ngerjakeun tugasnya Pak pas itu teh ngirimkeun ka guru. Heeh. Kata ku guru teh di belasna teh ukur atau napi ukur dilihat. Ah, Kan esok aya rasa aduh, itu jadi sujud. segede Guru ieu mah damureun si Judes atau apa ya Pak. Oh. Padahal mah kan guru teh gak cuma satu murid Betul. tapi banyak kan. Bener. Jadi Iya. selalu berpikir Berpikir negatif thinking gitu. Iya. Boleh pada sebut namina abi terang. jangan nanti ke privasi ya Pak. Ulah ke bapak. Lah bapak di sepak dua sama aja. Pak, mah bege bege. Ulah aja. Kadang Pak, misalkan Harus assalamualaikum mempunyai kan rasa Oh, kumaha? husnuzon. Salam. Heeh. Terus? Harus berpikir positif. Betul. Betul. Jangan Nanti negatif. bakal akan menjawabnya dari kamu. Jadi gini ya, kalau misalnya itu karena Bapak mewakili seluruh guru di kontak-kontaknya guru kan banyak berapa kelas ya kita. Bapak aja ngajar 9 kelas. Kelas 10 5 kelas, kelas 12 5. Jadi 4 jadi 9 kelas. Tiap kontak, tiap kelas itu 36 anak. Kebayang gak misalkan enak tiap-tiap ona 36 masuk ke kontak Bapak dan semua nanyain. Kali 10 Kali, ada 360. Tuh. Mau gimana cepetnya gitu, kecuali yang nggak aktif, yang nggak online itunya nggak semua nanyain ya. Tapi kalau berpikirnya kita positif, oh benernya bising kayak maksud Bapak ya, kadang guru bisa memahami murid karena mungkin dikarenakan dengan kondisi dan seperti apa. Terkadang ketika murid dituntut tugasnya, beliau tidak mengerjakan atau telat atau seperti apa. Kadang guru mengerti, oh ya udah mungkin si anak tersebut mah dikarenakan tidak memiliki kuota. Bener tuh? Positif kaduana HP-na bisa rusak, katiluna bisa dipakai HP-na terus seperti apa. Bisa memahami. Tapi ketika murid ya ke guru tugas tidak ada, kemarin kuda nilai cing kumaha. Apakah kita kalau ibarat kata adil antara adil dan tidak adil. Anu rajin malah nilainya saeutik, tapi nu teu rajin apa sakit nilainya. Nah gitu kan. Susah. Ini adalah perbedaan kita, cara pandang kita untuk bagaimana caranya kita melihat sebagai guru, Bapak dan juga kalian murid, kita bisa berkoordinasi. Ya. Ada PR-nya, mungkin setidaknya mengerjakan. Yang tidak mungkin ada konfirmasi, Pak, mungkin tidak memiliki kuota tapi tetap dikerjakan. Nah, menyalahkan keadaan seorang seperti apa? Karena ya tahulah kesibukan seorang kan. Kadang ngelihat batas ini nyalah ada. Kadang guru teh pengen tugas teh kudu hari itu gitu kan. Jam sakit teh. Jam segitu gitu. Kalau alamnya itu karakter seorang. Yang jelas kita sebagai murid tetap koordinasi meskipun biarkanlah guru tersebut tidak membalasnya, tapi tetap koordinasi. Few
moments later. 1 eternity later. 3 days later. 12 seconds later. 3:28 a.m. 8:01 p.m. The next day. Meanwhile. Ya, saudara tidak menyukai dengan bukan selek tuh. Ya, jadi berselisih paham, tidak akrab. Ya. Beda Gimana? beda itu misalkan Persis atau MU gitu kan. Beda. Iya, beda. Jangan jalur. sampai Beda jadi perpecahan gitu. Jadi Berarti kita sama-sama Jangan saling jadi Jalur. musuh. Nah, Betul, cuma betul. beda jalan. NU, FPI, NU udah Terus sama kene. itu Pak Ya, gimana? ketika ketemu di jalan harus saling menyapa. Oh, ya 5S. Naon? Senyum. Sopan santun. Suara sorangan. Ini 5S kadang apa kayak 5S naon? Senyum sapa santun, naon 2 deui. Suara seri siga setan. Kekel. Astagfirullahaladzim. Gimana, Robi? Saya Pak. Terus saya banyak ide-ide kreatif. Ide apa namanya? Maksudnya menggali dari persaudaraan itu seperti apa? Persaudaraan. Ini tadi apa bisa itu pengen. Dengan mengadakan keagamaan itu pasti akan meningkatnya memperbanyak persahabatan, Mempererat persahabatan. memperbanyak teman maksudnya. Memperbanyak teman. Betul. Jadi tidak terkenal jadi kenal. Itulah Pak. Oh, tahu. Alhamdulillah. Pak, Ya, izin siap. tanya PAI. Oke. Diskusi yang tadi diterapkan adalah memang memberikan sebuah pengalaman experience mereka, sehingga saya sebagai seorang guru mengetahui apa yang mesti saya lakukan ketika ada sebuah permasalahan yang terjadi di sini. Dan ini memang memberikan sebuah ilmu baru bagi saya terkait dari ilmu sosial yang berinteraksi dengan manusia, sehingga apa yang harus kita lakukan itu betul-betul terencana dan juga betul-betul terarah dan bisa dimengerti tentunya oleh pendidik. Dan terhadap tadi terkait dari diskusi pengembangan diri saudara dan bersama-sama apa yang bisa dilakukan di masyarakat apa, dan juga yang terpenting adalah akhlak moral mereka bisa lebih baik orang tua terkait dari masyarakat dan juga Sejak engkau mendua, entah apa yang ku rasakan, memandang perih, menyimpan luka, sampai pada saat ini aku memulihkan rasa di hatimu, baru aku bisa bicara. Demi aku yang pernah ada di hatimu, pergi saja dengan kekasihmu yang baru, dan aku yang terluka oleh hatimu, mencoba mengobati perihku sendiri. Aku yakin bisa, aku bisa tanpamu.
dengan kekasihmu yang baru, dan aku yang terluka oleh hatimu, mencoba mengobati periku sendiri. Aku yakin bisa, aku bisa tanpamu. Aku yakin Mantap. bisa, aku bisa tanpamu. Sudah beres. Wes. Lebih keras. Ada lagi? Deui. Sok, deui lah Bapak masih ada waktu sok. Naon?